Allah Bapa tidak diciptakan, Allah Bapa tidak dilahirkan, Allah Bapa tidak perlu dikeluarkan. Yesus Kristus tidak diciptakan, Yesus Kristus dilahirkan. Yesus keluar daripada Allah, hidup dari hidup, roh dari roh, Allah dari Allah, melalui kelahiran di dalam kekekalan. Eternal generation. Ini yang disebut oleh Bapak Gereja Origen. Yesus adalah yang dilahirkan oleh Bapa dari kekekalan. Dia tidak dicipta. Dan Roh Kudus yang keluar dari Allah Bapa, dia tidak dicipta, tidak dilahirkan, keluar dari Allah Bapa. Ini Augustinus sudah menekankan ini. Tetapi saya mau tanya, apa hubungan Yesus dengan Bapa? Yesus dilahirkan Bapa. Apa hubungan Roh Kudus dengan Bapa? Roh Kudus keluar dari Bapa. Tanya lagi, apa hubungan Roh Kudus dengan Yesus? Sekarang sulit menjawab. Jadi Gereja Ortodoks mengatakan tidak ada hubungan. Roh Kudus tidak hubungan dengan Yesus, karena Roh Kudus adalah keluar dari Bapa. Sudah, stop. Tetapi Augustinus bilang tidak. Roh Kudus keluar dari Bapa, juga keluar dari Anak. Dan dari Roh Kudus keluar daripada Anak. Kalimat ini, garis yang di bawah ini menunjukkan Roh Kudus ada hubungan dengan Bapa, Roh Kudus dua ada hubungan dengan Anak. Roh Kudus dari Bapa, Roh Kudus juga dari Anak. Pikiran ini penting tidak? Penting. Karena apa? Kalau tidak melalui Augustinus mentegakkan iman kepercayaan tentang Roh Kudus yang begitu tepat, maka banyak hal tidak bisa diselesaikan. Augustinus berkata, Roh Kudus dari Bapa, tetapi Roh Kudus juga dari Anak. Roh Kudus proceeds from the Father and also proceeds from the Son. Ini dari Anak juga. Kalimat ini menteguhkan iman yang pernah percaya yang teguh. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus disebut Roh Allah, juga disebut Roh Kristus. Holy Spirit is the Spirit of God. Tetapi dalam perjanjian baru, Holy Spirit is the Spirit of Christ, is the Spirit of Jesus. Roh Kristus, Roh Yesus, juga itu Roh Allah Bapa. Maka Roh Kudus dari Allah Bapa, Roh Kudus juga dari Allah Anak, Roh Kudus juga dari Roh Yesus. Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Barang siapa yang tidak dilahirkan roh dari Kristus, bukan anak Tuhan Allah. Dengan demikian Roh Kudus, Roh Allah Bapa, Roh Kudus juga Roh Kristus, Roh Kudus juga Roh Yesus. Di dalam kitab suci engkau membaca ayat-ayat banyak ini, akhirnya engkau menemukan hubungan Roh Kudus sama Yesus. Jelas sekali Allah memberikan rohnya ke dunia. Demikian Yesus memberikan rohnya kepada umatnya. Jadi kita melalui roh dari Bapa kita diselamatkan. Kita melalui roh dari Kristus kita dimeteraikan, kita disahkan, kita menjadi anak Allah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita akan menjawab dari Pendeta Stephen Tong. Yang pertama adalah bahwa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong mengenai Agustinus dengan Origenes ini bukan Bapak Gereja Ortodoks. Jadi seringkali Stephen Tong dan banyak para Calvinis itu mengambil para bapak gereja acak-acakan ya. Artinya kadang gereja barat, kadang gereja timur. Padahal bapak gereja barat dan gereja timur itu berlainan. Bahkan ada bapak gereja yang dari barat yang dianggap pengkhianat oleh gereja timur dan sebaliknya. Jadi kalau mengambil bapak gereja yang konsisten. Yang pertama yang tadi bahwa Origenes dengan
Agustinus bukanlah Bapak Gereja Ortodok. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai pengakuan iman keluar dari Bapa dan Putra. Yang pertama bahwa Konsili Nikea dan sesuai dengan Alkitab bahwa dari pengakuan iman yang ke-8 ya, dan aku percaya pada Sang Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Sang Bapa. Ini aslinya yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan yang berbicara melalui para nabi. Nah, baru pada tahun 589 itu menambahkan klausal filioque namanya, yaitu keluar dari Bapa dan Putra. Sementara di dalam Yohanes 15:28 sendiri memang keluar dari Bapa ya. Jadi setiap kredo di 12 pengakuan iman itu tidak diambilkan dari mana-mana, semua diambilkan dari ayat-ayat Alkitab ya, yang dirumuskan oleh para bapak gereja gitu. Jadi 12 pengakuan iman itu bukan karangan dari para bapak gereja ya, tapi itu semua diambilkan dari Alkitab. Bisa dilihat ayat-ayat mana gitu ya, yaitu yang pertama. Nah, kemudian mengenai Roh Kudus adalah Roh Allah, yaitu prinsip hidup dan kuasa Allah yang memiliki titik kesadaran hipostasis yang berada di dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 dan keluar dari dalam diri Allah sendiri di Yohanes 15 ayat 26 tadi saya jelaskan. Sebelum kenaikannya dengan mengatakan ada dua Allah, itulah sebabnya ajaran ini ditolak oleh gereja ortodoks. Memang Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai Roh Kristus. Roma 8 ayat 9, roh anaknya, Galatia 4 ayat 6, roh Yesus Kristus, Filipi 1 ayat 19, dan roh Yesus, kisah 16 ayat 7. Namun dalam pemahaman Gereja Timur bukan berarti bahwa Roh Kudus secara kekal, ya secara kekal ini. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra itu baru setelah inkarnasi. Jadi bukan secara kekal. Sementara Tritunggal yang di Kredo Indonesia itu keberadaan Allah secara kekal, Tritunggal secara kekal gitu ya. Tetapi karena Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada Sang Kristus sesudah kebangkitan, sudah kebangkitan dan pemuliaannya itu datang dan dicurahkan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Di kisah 2 ayat 32 sampai 33. Jadi Roh Kristus yang sejak kekal hanya keluar dari Sang Bapa itu sudah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, yaitu sesudah adanya waktu dicurahkan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Begitu ya penjelasannya. Sehingga ia juga disebut Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, dan Roh anaknya. Jadi pengalaman manusia Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Putra, atau bisa juga keluar dari Bapa dan Putra namun setelah inkarnasi. Nah, ingat ini. Jadi setelah inkarnasi dan setelah Tuhan Yesus dimuliakan namun dalam kekekalan, yaitu sebelum adanya waktu di dalam diri Allah itu sendiri, ia hanya keluar dari Sang Bapa saja. Demikian pemahaman Gereja Timur. Permasalahan ini sampai sekarang belum terselesaikan antara Gereja Barat, Roma Katolik dan Protestan, dan Gereja Ortodok Timur. Dan dialog-dialog selalu dilakukan bagi suatu penyelesaian yang bisa disetujui kedua belah pihak. Namun sampai kini belum ada hasil yang memuaskan. Nah, kalau Gereja Ortodoks sendiri tidak akan berubah ya, meskipun apa yang terjadi, karena kalau berubah ya sudah berubah, mengubah dogma sudah bukan ortodok lagi. Dan saya yakin bahwa nanti pelan-pelan gereja-gereja Barat akan mengubah pandangannya kembali ke gereja mula-mula. Gitu. Ya ini bahkan sekarang sudah ada ya para Romo Romo Katolik Roma yang mengubah Tritunggal itu kembali ke gereja mula-mula. Penjelasan-penjelasan sudah mengarah ke sana gitu. Nah, ini memang perlu diberitakan berulang-ulang pengajaran iman ortodok ini. Nah, ini kemudian
Tetapi yang lebih penting, roh ini juga menyalurkan hidup baru, yaitu hidup kebangkitan Kristus sebagai akibat penebusan di antara salib dan kebangkitannya yang merupakan wujud kasih Allah pada manusia. Nah inilah jadi kesimpulannya bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa sebenarnya melalui Putra, bukan keluar dari Bapa dan Putra itu, tapi keluar dari Bapa melalui Putra. Ini aja adalah dari Bapa melalui Putra, atau bisa juga keluar dari Bapa dan Putra itu setelah inkarnasi dan setelah Tuhan Yesus dimuliakan itu ya. Nah ini yang menjadi titik perdebatan. Nah ini mungkin jawaban dari Gereja Ortodok. Salam kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.